Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Untuk mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 7A hari ini kita akan membahas mengenai kelangkaan, tindakan ekonomi, motif ekonomi, dan juga prinsip ekonomi. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai kelangkaan. Nah, kelangkaan itu apa sih? Kelangkaan atau scarcity sumber daya. Jadi kelangkaan sumber daya adalah suatu keadaan yang menunjukkan bahwa suatu barang atau jasa yang kita butuhkan tidak tersedia atau jumlahnya sedikit dari yang dibutuhkan atau juga cukup sukar untuk mendapatkannya atau cukup sulit untuk mendapatkannya. Oke? Itu yang disebut dengan kelangkaan ya. Kondisi di mana suatu barang atau jasa yang dibutuhkan itu tidak tersedia atau juga jumlahnya sedikit dari yang atau jika dibandingkan dengan kebutuhan kita jumlahnya itu sedikit. Oke? Kemudian cukup sukar atau cukup sulit untuk mendapatkannya. Oke, kira-kira apa aja sih yang menyebabkan terjadinya kelangkaan sumber daya? Yang pertama, jumlahnya terbatas. Contohnya, emas dan logam mulia yang biasanya digunakan sebagai perhiasan seperti kalung, cincin, gelang, dan sebagainya merupakan barang berharga dan disukai banyak orang, tetapi jumlahnya terbatas. Oke. Kemudian sukar untuk memperoleh sumber daya. Nah, contohnya tenaga ahli yang dibutuhkan dalam berbagai bidang yang jumlahnya sedikit. Nah, hal ini disebabkan untuk menjadi seorang tenaga ahli harus melalui tahapan pendidikan yang tidak mudah dan juga ditambah dengan pengalaman tertentu. Jadi nggak semua orang itu bisa menjadi seorang ahli dalam bidang tertentu. Nah, ini juga yang menyebabkan kelangkaan dari tenaga ahli. Karena tenaga ahli ini harus memiliki pendidikan tertentu ya. Dan juga nggak cuma pendidikan tetapi juga pengalaman. Kemudian selanjutnya yang bisa menyebabkan terjadinya kelangkaan sumber daya adalah banyak yang membutuhkan. Contohnya minyak bumi amat dibutuhkan untuk berbagai kegiatan industri dan transportasi. Minyak bumi juga dieksploitasi terus-menerus. Suatu saat bisa habis. Ini yang akan menyebabkan kelangkaan, di mana contohnya tadi minyak bumi ini kan terbatas persediaannya, tetapi kebutuhan atau manusia itu sangat membutuhkan minyak bumi. Dengan jumlah minyak bumi yang terbatas, tetapi kebutuhan manusia akan minyak bumi ini sangat banyak, maka kemungkinan minyak bumi akan menjadi langka. Seperti itu ya. Kemudian, selanjutnya adalah faktor geografis. Nah, faktor geografis penyebaran sumber daya merupakan sumber daya yang letaknya tidak menyebar sesuai dengan letak manusia yang membutuhkannya. Contohnya misalnya, kedelai sulit tumbuh di Indonesia, sedangkan di Amerika Serikat tumbuh subur. Oleh sebab itu, untuk memenuhi kebutuhan kedelai, Indonesia harus mengimpor dari Amerika Serikat dan harus menggunakan alat transportasi berkapasitas besar. Oke, atau mungkin juga di Jember untuk edamame gitu kan. Kita sudah bisa memproduksi sendiri. Untuk edamame di Jember ini sudah ada yang memproduksi dan sudah banyak. Namun mungkin di daerah-daerah lain itu untuk memproduksi edamame atau kedelai ini sangat sulit kayak gitu kan, karena penyebaran nggak semua daerah itu bisa memproduksi edamame. Nah, sehingga di daerah lain menjadi langka tuh edamame.
Beda sama di Jember, di mana Jember bisa memproduksi sendiri sehingga edamame tidak bersifat langka di Jember. Kayak gitu ya. Oke, selanjutnya ini tadi kita sudah membahas kira-kira apa faktor-faktor penyebab terjadinya kelangkaan sumber daya. Ada jumlahnya terbatas, kemudian sukar untuk diperoleh, kemudian banyak yang membutuhkan, dan juga faktor geografis. Nah, kemudian, ini. Mohon kasih tahu dulu password Google Form untuk evaluasi harian mata pelajaran IPS kelas 7A hari ini. Passwordnya adalah tindakan ekonomi 26 10 20. 26 10 20 itu merupakan tanggal hari ini ya. Ingat, tindakan ekonomi 26 10 20. Untuk tindakan ekonominya hurufnya kecil semua tanpa spasi. Oke. Selanjutnya, nah, kita akan membahas mengenai usaha-usaha manusia dalam mengatasi kelangkaan sumber daya. Oke. Nah, seperti yang kalian tahu bahwa kalian udah tahu ya bahwa kebutuhan manusia ini tidak terbatas dan beraneka ragam. Oleh sebab itu, manusia dituntut dapat menentukan dan memilih alat pemuas kebutuhan yang paling dibutuhkan, serta berlaku arif dan bijaksana dalam memanfaatkan sumber daya. Nah, oleh karena itu, penentuan dan pemilihan kebutuhan yang tepat dapat dilakukan dengan menyusun skala prioritas. Jadi, usaha-usaha manusia dalam mengatasi kelangkaan itu bisa dengan dua hal, yaitu dengan melakukan atau menentukan skala prioritas. Oke? Ya, seperti yang kalian tahu juga bahwa antara jumlah kebutuhan manusia dengan alat pemuas kebutuhan itu bertolak belakang, di mana kebutuhan manusia itu sangat tidak terbatas, kemudian beragam, kemudian banyak sekali, berbeda dengan alat pemuas kebutuhan yang sangat terbatas. Oke? Nah, sehingga kalian harus bisa melakukan atau menentukan skala prioritas. Skala prioritas itu apa? Skala prioritas kebutuhan merupakan suatu daftar tentang berbagai macam kebutuhan hidup yang disusun berdasarkan kepentingannya dari yang paling penting dan mendesak, dapat kemudian kebutuhan yang dapat ditunda pemenuhannya hingga kebutuhan yang tidak perlu dipenuhi. Jadi itu ya, skala prioritas merupakan daftar kebutuhan hidup kalian yang disusun mulai dari yang paling kita butuhkan dan juga mendesak, kemudian kebutuhan yang mungkin bisa ditunda pemenuhannya hingga kebutuhan yang tidak perlu dipenuhi. Kemudian usaha yang kedua yaitu berlaku arif dan bijaksana dalam memanfaatkan sumber daya. Nah, keterbatasan sumber daya ini nggak hanya menuntut manusia mampu menentukan pilihan yang cermat dan penuh perhitungan ketika berupaya mendapatkan alat pemuas kebutuhannya, tapi juga harus berlaku arif dan bijaksana dalam memanfaatkan sumber daya. Nah, dengan berlaku arif dan bijaksana, manusia dapat memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien. Apa sih maksudnya efektif? Efektif itu berarti memanfaatkan sumber daya harus sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Kemudian kalau efisien itu berarti tidak melakukan pemborosan dalam memanfaatkan sumber daya. Contohnya misalnya tindakan memanfaatkan sumber daya dengan efektif dan efisien yaitu menggunakan energi listrik secara hemat, kemudian bisa dengan memperbaiki barang-barang yang rusak. Oke. Jadi kalau misalnya ada barang-barang kalian yang rusak, itu kalian nggak perlu beli baru lagi kayak gitu kan. Misalnya HP-nya rusak, tapi kalian cukup memperbaiki saja, karena biaya untuk memperbaiki itu biasanya relatif lebih murah daripada kita harus membeli kayak gitu ya.
tergantung kerusakannya. Contohnya juga tadi penggunaan listrik. Kalian kalau menggunakan listrik harus efektif dan efisien. Kalau ya tadi efektif itu ya kalian menggunakan listriknya sesuai dengan tujuan kalian emang. Nggak boros-boros atau ya sesuai dengan tujuan. Misalnya kalian menggunakan listrik untuk apa? Charge HP aja atau untuk lampu untuk belajar kayak gitu. Tapi kalian juga harus sikap efisien di mana tadi tidak melakukan pemborosan. Jadi kalau sudah digunakan untuk belajar lampunya dimatikan kayak gitu kan. Kalau sudah kalian ngecas HP-nya dayanya udah penuh, bisa kalian cabut tuh colokannya biar listriknya nggak ngalir sia-sia. Oke, seperti itu ya usaha-usaha manusia dalam mengatasi kelangkaan sumber daya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Apa sih yang dimaksud dengan tindakan ekonomi, kemudian motif ekonomi, dan juga prinsip ekonomi. Gitu. Yuk kita bahas. Yang pertama adalah tindakan ekonomi. Tindakan ekonomi ini merupakan kegiatan manusia untuk memperoleh kebutuhan dengan jalan menetapkan pilihan setepat-tepatnya. Oke? Nah, tindakan ekonomi juga bisa berarti kegiatan manusia untuk mencapai kemakmuran. Nah, tindakan ekonomi ini dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah tindakan ekonomi rasional, kemudian tindakan ekonomi irasional. Oke? Yang pertama ada rasional, dan yang kedua adalah irasional. Kalau irasional ini berarti nggak rasional, oke? Apa sih maksudnya tindakan ekonomi rasional? Nah, tindakan ekonomi rasional ini merupakan segala aktivitas yang dilandasi oleh pilihan yang paling baik dan paling menguntungkan. Oke, contohnya misalnya, orang tua kalian lebih memilih membeli seragam sekolah kalian yang sudah jadi dibandingkan dengan harus membeli kainnya satu persatu kemudian dijahitkan ke penjahit misalnya. Karena apa? Dengan alasan kalau yang sudah jadi langsung harganya lebih murah kayak gitu. Kemudian nggak perlu repot-repot masih mengukur kayak gitu kan. Kemudian nggak perlu repot-repot ke penjahit seperti itu. Oke? Dan waktunya juga relatif lebih cepat kayak gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan tindakan ekonomi rasional, di mana tindakan ekonomi ini merupakan aktivitas yang dilandasi oleh pilihan yang paling baik dan paling menguntungkan. Gimana kalau tindakan ekonomi irasional? Nah, tindakan ekonomi irasional ini merupakan aktivitas yang menurut perkiraan kita akan menguntungkan, tetapi pada kenyataannya tidak menguntungkan, kayak gitu. Contohnya misalnya, kalian mau beli buku misalnya kan, mau beli buku di toko grosir yang jarak dari rumah kalian mungkin sekitar 10 km. Dengan kalian memperkirakan kalau kalian beli buku di toko grosir akan lebih murah. Tetapi pada kenyataannya setelah dihitung-hitung, kalian justru mengeluarkan biaya lebih banyak. Untuk apa? Untuk ongkos Ya, ongkos yang dikeluarkan kalian untuk pergi dari rumah kalian ke toko grosir yang jaraknya 10 km. Nah, mending kalian beli bukunya di dekat rumah kalian aja, kayak gitu. Mungkin kalau dia toko grosir mungkin harga bukunya lebih murah, tetapi ongkos untuk menuju ke sana itu sama aja dibandingkan dengan kalian membeli buku di dekat rumah kalian. Awalnya kalian berpikir bahwa ya udah beli di toko grosir aja, agak jauh, lebih murah. Tapi ditambah dengan ongkosnya itu sama aja kalian beli buku di dekat rumah kalian. Nah, kalian mungkin kalau harganya sama gitu kan, tetap kalian rugi. Kenapa? Kalian sudah capek-capek pergi ke tempat grosir itu sejauh 10 km. Mending beli di dekat rumah aja. Harganya mungkin sama kalau dihitung sama ongkos ke
toko grosir yang jauh tadi. Seperti itu ya. Oke, semoga bisa dipahami. Selanjutnya, yaitu motif ekonomi. Nah, coba kalian ingat-ingat, kalian pasti pernah beli apa? Mungkin kalian ikut ibu kalian ke pasar gitu kan. Ibu kalian beli lauk pauk gitu. Kira-kira apa sih tujuannya ibu kalian itu untuk membeli lauk pauk kayak gitu kan? Atau ikut kakak kalian mungkin beli barang di suatu toko. Kalian pernah bertanya nggak sih, apa sih alasannya kakak atau saudara kalian itu membeli barang di suatu toko tersebut kayak gitu kan? Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut mungkin apabila diuraikan akan diperoleh jawaban yang menggambarkan suatu tindakan ekonomi dengan tujuan-tujuan tertentu. Nah, setiap tindakan ekonomi yang dilakukan dengan sadar pasti memiliki tujuan. Tujuan itulah yang mendorong manusia melakukan tindakan ekonomi. Sehingga dorongan yang menyebabkan manusia melakukan tindakan ekonomi tadi disebut dengan motif ekonomi. Oke? Jadi motif ekonomi adalah dorongan yang menyebabkan manusia untuk melakukan tindakan ekonomi. Atau simpelnya ya, motif ekonomi itu merupakan alasan mengapa seseorang itu melakukan tindakan ekonomi. Oke? Nah, yang pertama, motif ekonomi atau alasan manusia untuk melakukan tindakan ekonomi adalah motif memenuhi kebutuhan. Oke, motif memenuhi kebutuhan ini berarti keinginan yang mendorong seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup yang muncul dari dalam diri sendiri. Jadi kalian melakukan kegiatan ekonomi itu memang karena kalian itu butuh untuk memenuhi kebutuhan. Oke. Misalnya nih, ada seseorang mungkin yang hidupnya ini tidak berkecukupan. Hampir sebagian besar kebutuhan hidupnya tidak dapat terpenuhi, sehingga seseorang tadi harus bekerja untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, jadi ketika ada seseorang itu bekerja kayak gitu kan, dengan alasan untuk mendapatkan pendapatan sehingga pendapatannya tadi bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Ini disebut dengan motif memenuhi kebutuhan, motif ekonomi untuk memenuhi kebutuhannya. Oke? Jadi di mana seseorang itu melakukan tindakan ekonomi untuk memenuhi kebutuhannya. Oke, selanjutnya yang kedua, motif untuk memperoleh keuntungan. Nah, motif untuk memperoleh keuntungan ini berarti keinginan yang mendorong seseorang melakukan tindakan ekonomi dengan tujuan mendapat keuntungan. Misalnya, Mualim Dimas nih setiap pagi hari pergi ke pasar untuk mendapatkan sayur-sayuran dan buah-buahan yang masih segar. Selanjutnya, Mualim Dimas menjual sayur-sayuran dan buah-buahan itu di warung miliknya. Nah, Mualim Dimas ini berusaha menyajikan barang-barang dagangannya dengan rapi dan menarik, sehingga orang-orang itu pada beli sayur dan buah-buahan ke Mualim Dimas. Dengan harapan Mualim Dimas itu mendapatkan keuntungan dari penjualan sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Oke, itulah yang disebut dengan atau contoh dari motif untuk memperoleh keuntungan, di mana Mualim Dimas melakukan tindakan ekonomi dengan menjual sayur-sayuran dan buah-buahan untuk memperoleh keuntungan. Oke, selanjutnya motif mendapatkan kekuasaan ekonomi. Contohnya misalnya tadi Mualim Dimas misalnya ya, tadi jualan sayur dan buah-buahan di warung milik Mualim Dimas. Kemudian sudah memperoleh keuntungan, banyak yang membeli kayak gitu kan. Nah, Mualim Dimas ini memiliki niat untuk membuka cabang, membuka warung-warung di di beberapa tempat di Jember atau beberapa tempat di kota lain kayak gitu kan. Nah, ini dengan membuka warung-warung ini Mualim Dimas semakin memiliki banyak keuntungan dan bisa
menguasai apa? Ekonomi di Jember melalui apa? Penjualan sayur dan buah-buahan tadi. Oke? Ini motif yang ketiga, sangat berkaitan erat dengan motif yang kedua. Oke? Nah, selain itu, motif ini bisa yang ada yang disebut dengan motif non ekonomi, di mana kalau motif non ekonomi ini seseorang itu melakukan tindakan ekonomi dengan alasan untuk mendapatkan hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan ekonomi, tidak untuk memenuhi kebutuhan, tidak untuk memperoleh keuntungan, dan juga tidak untuk menguasai ekonomi atau untuk mendapatkan kekuasaan ekonomi. Apa itu? Yang pertama adalah motif sosial. Nah, motif sosial ini merupakan keinginan yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan ekonomi didasari tujuan menolong sesama manusia atau berbuat sesuatu untuk kepentingan umum. Kayak gitu ya. Misalnya tadi Mualim Dimas sudah jualan sayur mayur dan sudah buka banyak warung kayak gitu kan. Nah, keuntungannya sudah banyak. Nah, keuntungan yang banyak tadi tidak Mualim Dimas gunakan untuk diri pribadi Mualim Dimas, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan, tidak hanya untuk mendapatkan keuntungan saja, tidak hanya untuk mendapatkan kekuasaan ekonomi, tetapi dari keuntungan-keuntungan yang didapat tadi, Mualim Dimas berusaha untuk bermanfaat untuk sesama manusia dan juga berbuat sesuatu untuk kepentingan umum. Misalnya untuk apa? Ya, Mualim Dimas dari keuntungan tadi mungkin bisa membantu perbaikan jalan kayak gitu kan di beberapa tempat di Jember, atau untuk apa? memberikan ya makanan gratis untuk warga yang kurang mampu seperti itu, atau memberikan apa? menyantuni anak yatim, kemudian memajukan panti asuhan, terus memberikan donasi kepada sekolah, memberikan beasiswa kepada siswa yang kurang mampu seperti itu. Oke? Jadi itu ya. Motif sosial adalah keinginan yang mendorong seseorang melakukan tindakan ekonomi dengan didasari tujuan untuk menolong sesama manusia dan berbuat sesuatu untuk kepentingan umum. Kemudian ada motif penghargaan. Nah, motif untuk memperoleh penghargaan ini berarti dorongan yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan ekonomi karena ingin dihargai dan dihormati oleh pihak lain. Misalnya, sebut aja siapa ya, Pak Rudi misalnya. Pak Rudi ini sebenarnya telah cukup berhasil mengembangkan suatu perusahaan. Nah, Pak Rudi ini kemudian memperoleh keuntungan dan kekayaan. Akan tetapi, Pak Rudi ini tetap bekerja keras dan penuh disiplin sehingga kekayaannya bertambah. Hasil jerih payah dari pekerjaannya tidak saja dinikmati sendiri. Beliau ikut menyukseskan pembayaran pajak tepat waktu. Nah, Pak Rudi ini selalu memberi sumbangan ke program-program kegiatan yang ada di masyarakat. Nah, pada akhirnya Pak Rudi ini selalu dihormati masyarakat dan mendapat penghargaan dari pemerintah. Itu contohnya misalnya ya. Jadi motif penghargaan ini dorongan yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan ekonomi untuk mendapatkan penghargaan atau untuk dihargai, seperti itu. Oke. Selanjutnya kita akan membahas mengenai prinsip ekonomi. Nah, Muhammad Dimas jelaskan dulu apa yang dimaksud dengan prinsip. Nah, prinsip itu merupakan kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir dan bertindak. Oke, jadi prinsip itu merupakan kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir dan bertindak. Jadi, misalnya kalian sudah punya suatu kebenaran. Nah, kebenaran itu yang kalian gunakan untuk berpikir dan juga bertindak. Jadi kalian berpikir dan juga bertindak itu sesuai dengan kebenaran yang kalian yakini, kayak gitu. Itu merupakan prinsip. Oke. Kemudian ekonomi, kemarin sudah dibahas ya bahwa ekonomi itu
dari kata oikos dan nomos, yaitu aturan rumah tangga atau pengaturan rumah tangga, dan juga ekonomi itu bisa diartikan bahwa ekonomi merupakan kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, kemudian prinsip di dalam ekonomi itu berarti dasar berpikir dan bertindak yang benar dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan. Itu prinsip di dalam ekonomi. Kemudian, apa prinsip ekonomi itu sendiri? Nah, prinsip ekonomi itu merupakan usaha yang sekecil-kecilnya atau minimal untuk mendapatkan hasil yang sebenar-benarnya. Ini bunyi dari prinsip ekonomi. Jadi prinsip ekonomi itu selalu pokoknya kita berusaha seminimal mungkin untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Itu merupakan prinsip ekonomi. Oke? Beda ya prinsip di dalam ekonomi dan juga bunyi prinsip ekonomi. Jadi kalau prinsip di dalam ekonomi itu merupakan dasar berpikir dan bertindak yang benar dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan. Kalau bunyinya prinsip ekonomi, kita melakukan usaha yang seminimal mungkin untuk mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin, seperti itu. Nah, dengan melakukan prinsip ekonomi, setiap orang akan berpikir dan bertindak secara ekonomis. Oke? Maaf, ini back dulu. Oke, jadi itu ya. Dengan melakukan prinsip ekonomi, setiap orang akan berpikir dan bertindak secara ekonomis. Cara berpikir ekonomis itu berarti seseorang tidak hanya memikirkan cara bagaimana menghasilkan barang atau jasa dengan alat yang tersedia, melainkan memikirkan bagaimana alat yang tersedia itu dapat dimanfaatkan untuk waktu yang akan datang. Nah, cara bertindak ekonomis berarti usaha seseorang untuk mendapatkan keseimbangan antara hasil yang diperoleh dengan pengorbanan yang dikeluarkan. Itu minimal kita bisa memberikan hasil seimbang antara usaha yang kita lakukan, usaha yang kita keluarkan dengan hasil yang akan kita terima. Syukur-syukur kalau kita itu melakukan usaha yang seminimal mungkin bisa tetapi bisa mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin. Nah, itu merupakan cara bertindak ekonomis sesuai dengan prinsip ekonomi. Seperti itu ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa Mualim jelaskan untuk hari ini. Semoga bisa kalian pahami ya mengenai kelangkaan, kemudian tindakan ekonomi, motif ekonomi, dan juga prinsip ekonomi. Jangan lupa nanti tugasnya dikerjakan di Google Form, nanti linknya Mualim kirim. Dan ingat juga tadi sudah Mualim kasih tahu, sudah Mualim informasikan mengenai password Google Form-nya. Nah, untuk kalian yang menyimak video ini dan sudah mengetahui password Google Form ya, kalian Mualim harap tidak memberitahu teman-teman kalian yang lain, biar teman-teman kalian itu juga menyimak video materi yang Mualim berikan ini. Oke? Oke, terima kasih atas perhatiannya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.